Shalom saudara-saudara sekalian. Shalom. Puji Tuhan. Senang melihat saudara-saudara yang hadir pada sore hari ini. Walaupun tidak seberapa banyak, tapi kita bersyukur. Firman Tuhan mengatakan di mana 2-3 orang berkumpul dalam nama Yesus, Dia berada di tengah-tengah mereka itu. Karena itu Dia ada di tengah-tengah kita. Dan Dia siap untuk memberkati kita masing-masing. Saudara, mari kita buka dalam 1 Tesalonika 5. 1 Tesalonika 5 ayat 23. 1 Tesalonika 5 ayat 23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara-saudara, di dalam pelajaran ilmu jiwa dikatakan bahwa kita ini terdiri di atas 2 bagian, yaitu bagian yang tidak nampak, yang mereka katakan jiwa. Bagian yang nampak yang dikatakan tubuh. Jadi itulah pandangan dari orang-orang yang mempelajari ilmu jiwa terhadap bagian-bagian dalam diri manusia. Tetapi Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa kita ini terdiri di atas 3 bagian, yaitu roh, jiwa, dan tubuh. Dan ini merupakan satu kesatuan. Tidak bisa tubuh dipisahkan sendiri dengan jiwa dan roh, tapi 3-tiganya merupakan satu kesatuan. Dalam ayat yang kita baru saja membaca, Rasul Paulus menyatakan kebenaran firman Tuhan ini. Roh itu adalah bagian di dalam diri kita yang memungkinkan kita berhubungan dengan Tuhan. Itulah roh kita. Jiwa kita itu yang memungkinkan kita bersentuhan dengan alam sekitar kita. Dan tubuh kita itulah tubuh ini yang setiap hari memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang menyangkut diri kita ini. Saudara-saudara, Paulus dia mengatakan semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Menguduskan kamu seluruhnya. Apa yang Paulus maksudkan di sini? Yaitu terdapat dalam bagian selanjutnya, di mana dia katakan dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara dengan sempurna, dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Puji Tuhan, kita diingatkan oleh firman Tuhan bahwa sebagai manusia, apalagi sebagai anak Tuhan, kita harus memelihara hubungan kita dengan Tuhan. Supaya roh, jiwa, dan tubuh kita itu terpelihara dengan tidak bercacat pada kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Untuk menguraikan mengenai kebenaran ini,
Firman Tuhan menceritakan di dalam Yohanes pasal yang ke-5. Mari kita melihat Yohanes pasal yang ke-5. Ayat 1 sampai dengan ayat 9. Penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Yerusalem dekat dengan pintu gerbang domba. Ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air di kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke dalam kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah Yesus kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Ia menjawab, orang sakit itu berkata kepadanya, "Tuhan, tiada ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam ini apabila airnya mulai bergoncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah." Pada saat itu juga sembuhlah orang itu. "Bangunlah, angkat tempat tidurmu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Firman Tuhan ini mengisahkan tentang seorang lumpuh. Sudah 38 tahun lamanya. Bayangkan saudara, 38 tahun lumpuh. Badannya boleh dikatakan syaraf-syarafnya, otot-ototnya, semua sudah lemah sekali. Tidak dapat digerakkan. Dan saudara-saudara, ia 38 tahun berusaha untuk mendapatkan kesembuhan. Sebagai orang Yahudi, dari kecil mereka sudah diajarkan firman Tuhan oleh orang tuanya dan juga di Ka'bah Allah. Mereka sudah tahu bahwa Allah mereka adalah Allah yang Maha Kuasa. Mereka sudah tahu bahwa Allah mereka adalah Allah yang Maha Kudus. Dan mereka sudah mendengar kisah-kisah mujizat yang dikerjakan oleh Allah. Antara lain Laut Kulsum dibelah menjadi 2. Orang yang lumpuh berjalan. Orang yang dalam keadaan tidak berdaya diberdayakan oleh Tuhan. Dan mujizat-mujizat besar lainnya yang Tuhan kerjakan di antara orang-orang Israel. Jadi 38 tahun dia sudah banyak mendengar kebenaran firman Tuhan mengenai Tuhannya yang Maha Kuasa. Dan saya yakin pada mulanya dia percaya kepada apa
yang diajarkan kepadanya sekian lama. Tetapi sesudah sekian lama, dia tidak disembuhkan. Ia berharap kepada pertolongan-pertolongan, mungkin tukang pijat atau tukang-tukang yang berusaha untuk menyembuhkan. Tetapi dia tidak disembuhkan. Jadi dia sebenarnya berada di kolam itu 38 tahun. Tidak tahu berapa lama, tapi sudah puluhan tahun dia di kolam itu. Menantikan kalau malaikat turun menggoncangkan air di kolam itu, dia bisa terjun. Tetapi dia tidak bisa berjalan. Dan setiap orang yang mau mencoba menolong dia selalu didahului oleh orang lain. Jadi sama sekali dia tidak berdaya. Boleh dikatakan saudara, dia berada di Bethesda itu hanya menunggu kapan dia akan meninggal. Atau kapan ada mujizat terjadi, dia akan disembuhkan. Dan Yesus yang mengetahui keadaan orang ini, dia datang kepada orang tersebut. Dia menghubungkan mental dan rohani orang itu yang lumpuh. Adalah masalah rohani yang mengakibatkan dia secara fisik terganggu. Terbaring di tepi kolam Bethesda, tapi saudara-saudara, dia sebenarnya tidak ada pengharapan di situ. Dan Yesus mengetahui keadaannya, bahwa dia secara roh, jiwa, dan tubuh memerlukan kesembuhan daripada Tuhan. Karena itu saudara-saudara, Yesus pergi kepada orang ini. Di antara sekian ratus orang, dia melewati orang-orang dan pergi langsung kepada orang itu. Dia bertanya kepadanya, maukah engkau sembuh? Maukah engkau sembuh? Tentu dia menghubungkan kesembuhan ini dengan kelepasan dari penderitaan penyakit. Merdeka, bebas, bisa jalan kembali. Saudara-saudara, karena itu dia menjawab dengan jawaban yang seperti dia pikirkan. Tidak ada seorang pun yang dapat menjatuhkan aku ke kolam ini kalau airnya bergoncang. Jadi saudara-saudara, dia sudah merasa bahwa tidak bisa dia sebenarnya disembuhkan di situ. Tetapi karena kebenaran ini yang mungkin dengan suatu yang heran, yang aneh, dia bisa nanti disembuhkan. Jadi saudara-saudara, kolam Bethesda ini tidak besar. Saya sudah melihat di sana kolam yang kecil. Tapi dengan begitu banyak orang yang mau disembuhkan dari sakitnya, maka bisa dibayangkan padat sekali. Dan di kolam ini pada saat itu, apabila sewaktu-waktu air di kolam itu digoncangkan oleh malaikat, siapa yang lebih dahulu masuk akan disembuhkan. Dipercaya pada waktu itu bahwa sewaktu-waktu malaikat turun dan menggoncangkan air itu, orang yang masuk akan disembuhkan. Sebenarnya bukan malaikat. Dalam penyelidikan dikatakan ada aliran, saluran di bawah air ini
yang sekali-kali digoncangkan oleh keadaan yang tidak bisa diterangkan. Dan apabila ini terjadi, siapa yang lebih dulu masuk akan disembuhkan. Saudara-saudara, kita melihat Yesus tahu orang ini. Pada waktu dia bertanya, maukah engkau sembuh? Dia sebenarnya berbicara kepada jiwanya. Maukah engkau percaya kepada Tuhan? Sebab dia sudah banyak tahu firman Tuhan, banyak dengar kesaksian. Tetapi 38 tahun dia tidak sembuh. Karena itu saudara-saudara, pertanyaan Yesus berikutnya, dia tidak lagi bertanya kepada orang ini, maukah engkau sembuh? Tapi dia katakan kepada orang ini, bangun. Bangkitlah engkau. Orang ini kaget. Dia kan sekarang ini lagi bangun, sadar. Tetapi saudara-saudara, perkataan Yesus itu yang mengarah kepada jiwanya, mengakibatkan jiwanya menyadari bahwa Tuhan bisa menyembuhkan dia. Bahwa Tuhan adalah satu-satunya pengharapan untuk dia bisa disembuhkan. Karena itu saudara-saudara, waktu Yesus mengatakan bangunlah engkau, Yesus memandang jauh ke dalam hati orang itu dan menyatakan bahwa ia perlu percaya kepada Yesus, percaya kepada Tuhan. Jadi saudara-saudara, orang ini dia mulai tergoncang jiwanya. Rohnya mulai dihidupkan oleh Tuhan. Dan Tuhan mengatakan kepadanya supaya ia percaya dan supaya ia bangun. Jangan lagi menyerah seakan-akan habislah semuanya sudah, tinggal menunggu mati. Jadi waktu Yesus katakan kepadanya, bangkit, dia sadar. Yang berbicara dengan dia ini bukanlah manusia biasa. Ada kuasa di dalam perkataan Tuhan Yesus Kristus. Jadi saudara-saudara, dia perhatikan dengan perlahan-lahan, tetapi walaupun disertai keraguan-raguan, masih ada keyakinan bahwa Tuhan mau menyembuhkan dia. Firman Allah mengatakan dia bangkit. Tuhan bilang jangan salahkan siapa-siapa. Jangan salahkan orang tua. Jangan salahkan saudara-saudara atau tabib. Bahkan jangan salahkan agamamu. Jangan salahkan Tuhanmu. Pertimbangkan apa yang Yesus katakan kepadanya. Bangkit. Dia segera bangkit. Walaupun kakinya lemah, dia bangkit. Karena perkataan Yesus mengandung kuasa yang begitu kuat. Saudara-saudara, kita bisa mengalami gangguan fisik. Tapi sebenarnya problem kita bukan mengenai fisik kita, jasmani kita. Persoalan kita mengenai rohani, seperti orang ini. Yesus mengatakan kepada dia, bangkit, sadarlah. Percayalah bahwa Tuhan masih bisa menolong dan akan menolongnya. Jadi mungkin setengah sadar dia bangkit, saudara-saudara. Karena dari batinnya ada satu kuasa yang mengatakan bahwa percaya,
apa yang dikatakan oleh orang ini. Sesudah itu saudara, Yesus mengatakan, angkat tempat tidurmu. Angkat tempat tidurmu. 38 tahun ia terbaring di tempat tidur ini. Tempat tidur ini menjadi teman dalam hidupnya. Kalau panas, dia bernaung. Kalau hujan, dia pakai juga tempat tidurnya. Kalau tidur dingin, dia pakai tempat tidurnya sebagai selimut. Sudah 38 tahun. Dan sekarang saudara-saudara, Tuhan mengatakan, angkat tempat tidurmu. Tidak ada keperluan apa-apa. Tapi Yesus yang mengatakan. Dan dia percaya. Dia mengangkat tempat tidurnya. Dan kemudian menantikan apa yang Tuhan akan kerjakan di dalam kehidupannya. Jadi Tuhan bilang, ganti pikiranmu, ubah sikapmu, dan ubahlah hidupmu. Sekarang percaya bahwa dia bisa disembuhkanlah. Sesudah itu, dia mengangkat tempat tidurnya dan dia mulai bisa bergerak. Dia rasa kok kakinya tambah kuat. Kok ada satu kuasa yang sedang bekerja di dalam dirinya. Rohnya dihidupkan, jiwanya dibangkitkan, dan sekarang tubuhnya. Dan Yesus perintahkan, berjalanlah sekarang, berjalanlah. Dan saudara-saudara, orang ini taat. Taat, walaupun dia tahu bagaimana bisa ya berjalan. Keadaannya seperti ini. Saya teringat seorang evangelis dari Nigeria. Waktu itu kami ada konferensi pendeta-pendeta Asia Tenggara di Sri Lanka. Dan evangelis ini kelihatannya sombong, saudara. Kalau kita lihat dia. Kalau duduk, dia selalu duduk di muka dengan istri dan anaknya. Dia tidak bergaul dengan pendeta-pendeta yang lain. Saya bilang, ini pendeta kok sombong sekali ya. Tapi begitulah keadaannya. Tapi mereka katakan dia adalah seorang penginjil yang luar biasa dipakai oleh Tuhan. Jadi saudara-saudara, ya biarkan saja itu urusannya dia. Sampai pada KKR yang pertama. Malam pertama dia khotbah. Menyampaikan firman Tuhan. Kebetulan yang menerjemahkan dia kurang bisa memahami bahasa Inggrisnya. Karena memang cepat. Karena itu dia suruh duduk saja. Jadi dia khotbah terus dalam bahasa Inggris. Sesudah itu saudara-saudara, dia bertanya, siapa di antara saudara-saudara yang sakit? Dan dia minta orang yang benar-benar sakit. Dan seorang laki-laki yang berjalan dengan 2 tongkat di kanan kirinya. Dengan 2 orang masih memegang dia. Maju ke depan. Dia mau didoakan disembuhkan. Kami duduk di atas, mungkin lebih tinggi sedikit dari lantai ini. Dan orang itu berdiri di bawah. Evangelis bertanya, maukah kamu sembuh? Mau. Oke, dia bilang kalau begitu sekarang buang tongkat di tangan kirimu. Dia ragu-ragu sekali. Tapi dia membuang tongkat itu. Dan dia tergoncang hampir rubuh, tapi 2 orang memegang dia. Namun evangelis ini melanjutkan, jangan ditopang, dipegang apa. Lepaskan dia.
Lalu dia minta melakukan hal yang lebih meyakinkan buruknya. Dia bilang, lepaskan tongkat di tangan kanannya. Wah, ini agak lama. Tetapi tidak boleh dipegang oleh yang mengantar dia. Dia harus bisa berdiri. Tiap kali dia ragu-ragu mau jatuh, evangelis ini bertanya, kamu mau sembuh? Mau. Nah, karena itu saya bilang berdiri dengan kedua kakimu. Agak lama di situ, tapi akhirnya dia berdiri. Dia berdiri. Dan kami semua melihat Tuhan mengerjakan mujizatnya. Dan dia perintahkan, sekarang saya minta kamu naik ke sini. Orang itu harus naik tangga ke atas di mana kami duduk. Dia berhasil dan dia senang sekali. Tetapi evangelis ini mengatakan, sekarang saya minta kamu turun. Itu berat, agak lama, tetapi dia berhasil. Mata kakinya jadi kuat kembali. Dia suruh naik lagi. Dalam nama Yesus, turun lagi sampai 3 kali. Dan kemudian dia katakan, kamu jalan-jalan di sana, dikeliling orang-orang. Wah, orang bertepuk tangan, memuji Tuhan, dia disembuhkan. Pada saat itu juga, ada banyak orang-orang yang sakit disembuhkan oleh Tuhan. Tuhan berkuasa. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Evangelis ini dia menobatkan rohnya dari orang ini. Orang yang sama dengan orang 38 tahun ini tidak bisa bergerak, merasa bahwa tidak ada harapan. Akhirnya dia bisa berdiri dengan tegak. Dia bisa naik tangga, turun tangga, dan dia bisa berjalan. Dan dia bersukacita dengan pertolongan Tuhan. Semua orang berdiri termasuk kami, bertepuk tangan karena kuasa Tuhan yang luar biasa. Tuhan ada di tengah-tengah kita. Tuhan tahu keadaan-keadaan kita. Kalau saudara ada gangguan fisik, saudara sudah doakan belum disembuhkan, periksa roh saudara. Kalau saudara merasa ada sesuatu yang salah dengan hubungan saudara dengan Tuhan, saudara kurang percaya kepada firman Tuhan, inilah saatnya. Tuhan mau saudara bertobat. Kembali kepada Tuhan dan percaya bahwa saat inilah Tuhan akan menyembuhkan saudara. Roh, jiwa, dan tubuh kita itu adalah bagian dalam diri kita dan Tuhan mau menyembuhkan kita. Pada sore hari ini, saudara-saudara, kita akan datang kepada Tuhan. Percaya bahwa Dia ada di antara kita. Percaya bahwa Dia akan menjamah kita. Saudara ada keperluan apa, sakit dan lain sebagainya. Biarlah sore ini percaya kepada perkataan Tuhan. Dan alami sendiri kuasa Tuhan yang luar biasa menyembuhkan saudara. Pujilah nama Tuhan.